Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang Linux installation. Nah, nanti ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah download install VirtualBox. Yang kedua ada install Debian, dan yang ketiga ada install Ubuntu. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu download install VirtualBox. VirtualBox merupakan platform virtual machine yang mana banyak sekali platform virtual machine kecuali VirtualBox atau selain VirtualBox, contohnya VMware Workstation dan platform lainnya. Namun yang gratis dan tidak berlisensi itu hanya VirtualBox, dan selain VirtualBox itu berlisensi atau berbayar ya teman-teman. VirtualBox ini memiliki fitur yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, virtual machine ini merupakan suatu software yang digunakan untuk membuat komputer di dalam komputer. Contohnya, kita bisa membuat server, komputer, router, dan lain-lain. Untuk instalasinya bisa di website virtualbox.org. Nah, sekarang kita coba cari pada Chrome kita. Ketikkan virtualbox.org. Nah, ini adalah tampilan pertamanya ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mendownload, bisa klik download pada menu ini. Nah, di sini ada berbagai macam versi VirtualBox ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa pilih kalian mau versi yang mana. Contohnya seperti versi 7.0, 6.1, atau yang lainnya. Nah, untuk cara downloadnya ini mudah. Ini bisa kalian pilih laptop kalian atau komputer kalian itu menggunakan Windows, macOS, Linux, atau lainnya. Lalu diklik saja. Nah, di sini sudah langsung mendownloadnya ya teman-teman. Karena saya sudah mendownloadnya, maka saya tidak akan mendownloadnya lagi. Langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu install Debian. Debian ini merupakan server satu OS Linux, dan untuk tampilannya itu kurang lebih sama seperti Ubuntu ya teman-teman. Kita bisa buka Chrome, lalu kita ketikkan download Debian server. Nah, ini bisa pilih yang ini ya teman-teman. Nah, ini kita akan pilih DVD atau versi full dari OS yang akan kita install. Kita pilih AMD64. Kita scroll ke bawah. Nah, ini pilih filenya yang data ISO ya teman-teman. Nah, ini sudah otomatis mendownload. Karena saya sudah mendownloadnya, maka saya tidak akan mendownloadnya lagi ya teman-teman. Nah, ini langsung saja kita klik new. Nah, untuk namanya akan saya kasih nama Debian server. Nah, ini untuk penempatannya ya teman-teman. Untuk type-nya kita pilih Linux, dan versionnya kita pilih Debian 64 bit. Lalu kita next saja. Kita next. Create a virtual hard disk now.
read, lalu next, dynamically allocate next, kita oke. Lalu kita start. Di sini kita akan mengalokasikan file yang sudah kita install tadi, yaitu Debian 12 pada server ini. Kita pilih choose a virtual optical disk file, lalu add, lalu kita cari file yang tadi ya teman-teman. Kita open, pilih yang Debian 12, kita choose start. Nah, ini kita pilih graphical install, enter. Lalu ini kita pilih bahasanya. Nah, ini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu continue. Nah, untuk lokasinya, nah ini pilih lokasi kita ya teman-teman. Saya akan pilih Indonesia karena saya sedang berada di Indonesia. Lalu untuk mengatur keyboardnya, seperti biasa saya pilih Inggris Amerika. Nah, di sini kita akan memberi nama host kita. Di sini saya akan namakan Nadia saja. Lanjutkan. Nah, untuk nama domainnya saya akan beri nama nadia.id. Lalu lanjutkan. Nah, di sini nanti ada dua kata sandi ya teman-teman, yaitu kata sandi untuk kita login ke server kita dan kata sandi root. Jadi ketika kita mengakses root itu kita otomatis langsung mengakses ke bagian paling atas dari server ini ya teman-teman. Jadi ini itu biasanya kata sandi root itu menggunakan kata sandi yang paling rumit, karena ketika root bisa diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka itu akan sangat bahaya ya teman-teman. Nah, karena root sendiri merupakan akses file yang paling tinggi, jadi dia itu bisa dibilang atasnya admin. Nah, ini saya akan menggunakan kata sandi yang sama saja, yaitu 67890. Lalu yang ini juga 67890. Lalu lanjutkan. Nah, untuk nama lengkapnya saya akan menggunakan nama Nadia Shiva. Lalu lanjutkan. Nah, untuk nama akunnya saya akan menggunakan nama Nadia saja. Lalu lanjutkan. Nah, ini adalah kata sandi untuk kita masuk ke server ya teman-teman. Nah, ini saya akan memberikan sandi 67890. Ini juga. Nah, ini untuk memastikan kita ada di waktu mana. Jadi saya pilih WIB ya teman-teman, karena saya sedang berada di Jawa Tengah. Nah, ini partisi hard disknya. Saya akan menggunakan yang seluruh saja ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan. Nah, ini saya akan pilih yang disarankan untuk pemula ya teman-teman, yaitu semua berkas di satu partisi. Lanjutkan. Nah, di sini kita ingin mempartisi hard disk atau tidak.
Nah, jika Anda melanjutkan, perubahan yang tertulis di bawah ini akan ditulis ke hard disk. Bila tidak, Anda dapat melakukan perubahan secara manual. Saya coba ya saja. Kita lanjut. Ini kita harus memindai media tambahan untuk digunakan oleh manajer paket. Ini tidak saja ya teman-teman untuk mempercepat proses instalasi kita. Dan di sini terdapat opsi untuk berpartisi dalam survei penggunaan paket Debian. Nah, ini saya pilih tidak. Lanjutkan. Nah, di sini terdapat opsi lagi yang mana kita harus memilih mana saja yang akan kita install. Nah, ini kita memerlukan apa saja. Nah, di sini kita akan menggunakan Debian Desktop Environment dan perkakas sistem standar. Dan yang GNOME ini kita hilangkan centangnya saja ya teman-teman. Nah, fungsi dari Debian Desktop Environment itu, ini akan terdapat GUI yang nantinya di dalamnya, jadi nanti kita bisa mengkonfigurasi save kita melalui tampilan ini. Perkakas ini wajib ya teman-teman. Ini kita lanjutkan. Nah, ini terdapat opsi lagi, pasang bootloader group pada harddisk utama Anda. Nah, ini kita pilih ya. Jadi nanti misalkan tidak kita pasang, ditakutkan server kita itu tidak bisa booting ya teman-teman. Lalu kita pilih bootingnya di mana. Itu kita pilih di harddisk utama. Ini sedang menyelesaikan instalasi. Nah, ini instalasi selesai. Nah, sekarang kita pilih lanjutkan untuk booting ulang. Nah, ini merupakan tampilan GUI yang bisa kita gunakan karena kita tadi menceklis Debian Environment nih ya teman-teman. Kalau misalkan tadi kita tidak checklist, maka kita akan menggunakan CLI seperti yang menggunakan Ubuntu server. Nah, ini user saya. Kita coba masukkan sandinya. Kita enter. Nah, ini seperti tampilan pada laptop ya teman-teman. Nah, ini ada pengaturan lagi. Untuk bahasanya saya pilih bahasa Indonesia, lalu kita klik selanjutnya. Nah, ini untuk keyboardnya juga saya pilih Inggris AS ya teman-teman. Seperti biasa, kita pilih selanjutnya. Ini untuk privasi saya lanjutkan saja. Nah, ini untuk akun saya, ini kita lewati dulu saja ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah selesai. Mulai memakai Debian GNU atau Linux. Oke. Nah, sekarang kita ke materi yang ketiga, yaitu install Ubuntu. Nah, kita sekarang ke CORM terlebih dahulu ya teman-teman. Kita search Ubuntu release. Ubuntu release. Nah, ini pilih yang paling atas.
kita pilih yang Ubuntu 22 saja ya teman-teman, karena ini yang paling baru. Kita klik. Nah, di sini terdapat dua opsi, yaitu desktop image dan server install image. Nah, karena kita akan menggunakan Ubuntu server, maka kita akan menginstal yang server ya teman-teman. Ini untuk installnya, kita klik saja. Nah, ini sudah otomatis menginstal ya teman-teman. Karena saya sudah menginstalnya, maka saya tidak akan menginstalnya lagi. Kita ke tools, lalu kita klik new. Nah, ini untuk namanya, saya akan memberikan nama Ubuntu server. Ini untuk penempatan filenya, lalu untuk type-nya itu kita pilih Linux, untuk versionnya kita pilih Ubuntu 64-bit, lalu kita next. Create a virtual hard disk now. Create. Next. Dynamically allocated. Next. Untuk penyimpanannya bisa digunakan 10 GB saja ya teman-teman. Lalu kita klik. Lalu kita start. Kita klik choose a virtual optical disk file. Kita add. Lalu kita pilih Ubuntu 22 yang tadi kita download ya teman-teman. Open. Nah, ini sudah ada. Lalu kita choose start. Lalu try on your install Ubuntu server, kita enter. Nah, ini untuk bahasanya saya akan pilih bahasa Indonesia saja ya teman-teman. Enter. Lalu continue without updating. Untuk mempercepat proses instalasinya teman-teman. Lalu kita done. Nah, ini untuk network connection-nya kita default saja ya teman-teman. Nah, di sini terdapat NPOS 3 dan DHCP versi 4. Ini done saja. Done. Lalu untuk custom storage layout-nya itu kita akan menggunakan seluruh disknya ya teman-teman. Ini sudah benar. Lalu kita done. Are you sure you want to continue? Lalu ini untuk namanya akan saya beri nama Nadia Shiva. Untuk server name-nya, saya akan beri nama Nadia Server. Untuk username-nya, saya akan beri nama Nadia. Untuk password-nya, saya akan berikan password 1, 2, 3, 4, 5 saja ya teman-teman. Lalu beri done. Di sini kita akan install OpenSSH server saja karena agar bisa di remote dari jauh ya teman-teman. Done. Lalu ini proses instalasinya. Ini kita pilih Essential Update and Reboot karena kita di sini melakukan instalasi VM itu agar berhasil itu di reboot atau di restart ya teman-teman. Sekarang kita coba login. Masukkan passwordnya. Nah,
Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.